Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Kedua, pelakunya diancam dengan neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tak lupa selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebaik-baik bekal setelah kita meninggal dunia adalah bekal ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nyawa adalah anugerah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu dijaga dan dilindungi di dalam Islam. Tidak ada satupun agama yang ada di muka bumi ini melebihi daripada Islam ketika dia menjaga nyawa manusia dan kehormatan terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan menetapkan pembunuhan satu nyawa. Sama halnya kita telah menghilangkan seluruh nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jangankan pembunuhan, menimpakan mudarat, bahaya dan kesusahan terhadap sesama manusia diharamkan di dalam Islam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam siapa saja yang membahayakan atau menyusahkan orang lain dengan balasan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Man darrahu Allahu wa man syaqa Allahu alaihi." Siapa saja yang membahayakan orang lain, Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya. Begitu berharganya nyawa seorang mukmin hingga kemudian kehancuran dunia ini sungguh jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa hak. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i, "La zawalu dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengancam keras pembunuhan, terutama ketika pembunuhan itu korbannya adalah seorang mukmin. Pertama, pelakunya dinilai telah melakukan dosa yang sangat besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan." Maka kalangan para sahabat saat itu mereka bertanya, "Ya Rasul, 7 dosa yang membinasakan itu apa saja?" Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua adalah berbuat atau melakukan tindakan perdukunan atau sihir, dan yang ketiga adalah menghilangkan nyawa tanpa hak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa membunuh seorang mukmin adalah tindakan kekufuran. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Kedua, pelakunya diancam dengan neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'azimah." Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah mengutuknya, dan Allah akan menyediakan baginya azab yang amat besar. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, jika pelakunya banyak, maka seluruh pelakunya akan diazab dengan keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahlas samai wa ahlal ardi ijtama'u ala qatli muslimin lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihim finnar." Andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka di dalam neraka. Yang keempat, para pembunuh akan dituntut pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
pembunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala si pembunuh. Di dalam riwayat yang lain dinyatakan dia korban membawa sang pembunuh sementara urat lehernya bercucuran darah. Lalu kemudian ia berkata, "Ya Allah, tanya orang ini mengapa dia membunuh saya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, para pembunuh yang bergembira dengan tindakannya, maka mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'minan fa'tabata biqatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan." Siapa saja yang membunuh seorang muslim lalu dia bergembira dengan pembunuhan tersebut, maka Allah tidak akan menerima tobat dan tebusannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mencegah pembunuhan yang disengaja, Islam memberikan sanksi yang keras berupa hukuman qisas kepada pelaku pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatli al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas, yaitu membunuh si pembunuh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Hukum ini tentunya memberikan rasa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi pencegah tindakan kejahatan yang serupa. Jika keluarga korban tidak menghendaki qisas, mereka juga bisa menuntut diat atau denda pada para pelaku pembunuhan. Diat yang dimaksud adalah 100 ekor unta, 40 diantaranya dalam keadaan bunting atau dalam keadaan hamil. Begitulah mulianya syariat agama Allah Subhanahu wa taala dalam melindungi nyawa manusia. Karena itu sepanjang sejarah negara Islam tegak sejak Nabiullah Muhammad SAW di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, kaum muslimin mendapatkan perlindungan yang begitu luar biasa. Tak setetes pun darah tumpah, melainkan ada pembelaan dari negara Islam. Bahkan para pelaku kriminal pun mendapatkan perlindungan sampai kemudian mereka terbukti bersalah di pengadilan. Ini semua kita jumpai di sistem selain Islam yang kita temukan hari ini. Maka berbagai kasus-kasus kriminalitas, kejahatan, pembunuhan hampir setiap hari terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, jika di dalam kehidupan kita ini, agar kemudian berbagai pelaku-pelaku kriminalitas tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, pelecehan, dan kriminalitas dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya kemudian hilang, lenyap di tengah-tengah kehidupan kita, maka solusi satu-satunya kita harus kembali kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Islam. Maka sungguh ketika syariat Islam ditegakkan di tengah-tengah kehidupan kita, Allah akan menurunkan barokah, ketenangan di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami akan menurunkan barokah, ketenangan, kebaikan dari langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.